Yang Jadi yang sekarang ini kan kita di CIA ini kan seringkali banyak sekarang kita melihat kebenaran Quran dan Alkitab dari sejarah ya. Jadi coba kita memahami konteks sejarahnya gimana sih. Karena menurut saya ini yang menjadi lubang menganggak atau jurang pemisah di dalam pemahaman Islam dan Kristen. Karena ajaran Kristen ini kan sejarahnya jelas. Dan sejarah ini pun bisa dibuktikan dari berbagai sudut ya, dari sejarah umum, dari sejarah Alkitab, dari arkeologi bisa dibuktikan. Tetapi kemudian Muslim hadir dengan kitabnya, Quran, ada banyak hal yang menurut saya bukan hanya bertentangan ya, tapi memerangi saya katakan. Kehadiran mereka itu menentang, memerangi apa yang ada di ajaran Kristen dalam perspektif mereka ya. Karena sebenarnya apa yang dibicarakan mereka tidak ada kaitan sebenarnya dengan Kristen. Tetapi di konsep mereka itu ditujukan kepada Kristen. Ini mungkin yang perlu kita jembatan dialognya, Pak. Menurut Bapak gimana, Pak? ya saya setuju sekali dengan pendapatnya Pak RB. Karena begini Pak RB. Kesalahpahaman penjelasan teologikal di dalam sejarah Islam dan sejarah Kristen itu adalah kesalahan penafsiran terhadap uh, sudut pandang Alkitab. Menemukan beberapa ayat yang ada di dalam Alkitab dan mereka kemudian mengidentifikasi bahwa hal itu adalah sesuai yang diidentifikasi oleh Al-Quran sendiri. Contohnya tadi yang kita sebutkan di awal gitu kan, bahwa orang Kristen itu meyakini Tuhan itu ada 3. Maka kemudian ayat itu sinkron bahwa janganlah kamu berlebihan di dalam agamamu mengatakan satu di antara yang 3, 3 di antara yang 1. Bahwa Tuhan itu adalah Esa gitu. Nah, kesalahpahaman pemahaman ini itu kita nggak pernah tahu gitu kan dari kapan itu terjadi dan kapan itu dimulai. Kalau kemudian ajaran seperti yang dituduhkan mereka itu sepanjang kita pelajari ibaratnya literatur kekristenan yang benar ya, literaturan arus utama lah gitu begitu, kita tidak menemukan hal seperti itu Pak. Itu gimana itu? Iya betul. Itu malah salah paham sebetulnya. Tidak pernah ada orang Kristen yang ditanyai dimanapun mengatakan bahwa Tuhan itu 3. Selalu mengatakan Tuhan itu 1, asa gitu. Dan itu sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam Alkitab. Hanya saja penjelasan-penjelasan yang kita berikan kepada teman-teman Muslim itu pun ternyata masih belum cukup gitu. Kenapa? Karena kesalahpahaman mereka terhadap Alkitab kita ini sudah berlangsung lama dan itu menjadi suatu doktrin gitu. Nah, doktrin ini tentu saja susah dihapus. Maka pendekatan yang terbaik menurut saya harus mengikuti alur pemikiran kita bersama bahwa Tuhan itu adalah Esa dan satu-satunya. Kalaupun kita kemudian menganut paham bahwa Tritunggal atau apa yang lainnya, saya rasa kita tidak bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada mereka gitu. Hanya saja ketika kemudian mereka menodong kita dengan pertanyaan bahwa kamu sesat, kamu kafir, Tuhan itu tidak 3, Tuhan itu 1. Ya bagi kami Tuhan itu pun 1. Siapa yang bilang Tuhan itu 3 gitu. Nah ini pengalaman saya. Ketika saya masuk di dalam komunitas mereka dan mereka menanyakan standing point saya apa, lalu saya mengatakan Tuhan itu esa kok. Tuhan itu satu-satunya. Bagaimana konteksnya Pak dengan Yohanes 7 ayat 13 ya, kalau nggak 15 ya. Bahwa 17 ayat 3. 17 ayat 3 bahwa Yesus adalah utusan begitu kan? Saya bilang secara harfiahnya Yesus memang utusan kok. Karena dia lahir dalam keadaan daging begitu kan? Iya. Hanya saja yang di dalam Yesus itu adalah Bapa. Cuman dalam kondisi yang terbatas gitu, terbatas oleh daging. Tetapi kuasanya apakah terbatas? Saya rasa tidak. Buktinya apa? Buktinya Memang dia bisa. Ada Pak gini, maksud aku gini, yang ada di dalam diri Yesus itu kalau kita katakan memang Bapa agak unik Pak. Kenapa? Gini, maksud aku gini. Ya. Kalau kita katakan di dalam Yesus itu adalah Bapa, ini nanti akan membuat ruang orang akan berdebat kusir Pak. Kenapa? Karena Yesus sendiri memanggil kepada
Allah itu adalah Bapa. Tapi kalau Ya. saya katakan Yesus yang adalah manusia itu, dia juga memiliki sifat Allah atau natur ilahi karena dia adalah firman. Saya lebih setuju itu, Pak. Dan itu Bis, membuat ruang untuk ini ya, untuk ayat Alkitab jadi tidak bertempur juga. Karena gini, kalau kita katakan di dalam diri Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, nanti muncul orang bahwa Yesus itu Bapa sendiri, padahal tidak. Nah, ini mungkin yang perlu dipertimbangkan, Pak. Nah, saya sebetulnya penjelasannya seperti ini, Pak Erben. Saya lebih suka penjelasan bahwa di dalam Yesus itu adalah kemuliaan Allah, kemuliaan Bapa. Lalu bagaimana saya bisa, ini sudut pandang Yahudi, sudut pandang bukan saja sudut pandang Yahudi. Yohanes pun ketika dia menuliskan Yohanes 1 ayat 1 itu berdasarkan suatu firman Tuhan di dalam Keluaran ya. Saya lupa Keluaran berapa. Ketika Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir di bawah pimpinan Musa, maka Tuhan melindungi mereka di dalam tiang awan dan tiang api. Tuhan sendiri yang ada di dalam tiang awan dan tiang api itu. Walaupun didefinisikan bahwa Tuhan itu, Hashem itu tidak berdiam di dalam tiang awan tiang api, tetapi kemuliaannya ada di dalam tiang awan dan tiang api itu. Maka kalau Hashem saja bisa menaruh kemuliaannya di dalam tiang awan dan tiang api itu untuk mengawal orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, kenapa Hashem tidak bisa memberikan kemuliaannya ke dalam daging? Dalam tujuan yang lebih luhur, yaitu untuk menuntun manusia keluar dari perbudakan dosa, gitu. Nah, kalau gini, kalau memang katakan Bapak, artinya di dalam diri Yesus yang manusia itu ada kemuliaan Allah karena dia adalah firman. Menurut saya masih bisa diterima, Pak. Tapi memang kalau kita katakan bahwa di dalam diri Yesus itu Bapak sendiri, ini nanti ada rongga untuk pertanyaan-pertanyaan yang membuat Alkitab itu jadi sukar dipahami. Karena Yesus sendiri kan mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Memang Yesus pernah mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Tapi kata satu di situ itu bentuknya, Pak, bukan kata benda. Tapi satu di situ bukan jumlah. Tapi itu kata sifat. Menegaskan bahwa memang Yesus itu memiliki sifat Allah. Sifatnya Allah itu artinya dia firman. Nah, ini mungkin ini yang pernah kita diskusikan juga dengan Samuel dulu kan. Bahwa dia berpikir bahwa aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, maka Yesus itu Bapa sendiri. Tapi waktu itu saya bilang kata satu di situ bukan dalam bentuk seperti itu, bro, aku bilang. Tapi kata satu di situ menunjuk kepada bahwa memang Yesus dengan Bapa itu sifatnya, karyanya, perbuatannya adalah satu. Karena Yesus juga kan mengatakan, aku tidak melakukan, aku tidak menyampaikan apapun dari diriku, tetapi dari Bapa. Itu yang mungkin perlu dipikirkan ulang, Pak. Itu harus, dan menurut saya itu sesuatu hal yang seringkali tidak dipahami, mungkin oneness juga kadang, apalagi kalau dengan saudara kita Muslim, Pak. Tapi berkaitan dengan ini, Pak, berkaitan dengan kita terhadap orang Muslim ini, saya lihat begini, Muslim ini orang diajar barangkali tidak lagi membuka diri kepada ruang dialog dengan Kristen. Tapi mereka mungkin dicekoki dengan pemahaman yang menuduh bahwa kita itu adalah sesat, atau kita itu kafir, atau kita itu musyrik, seperti pemahaman mereka. Tetapi mereka tidak pernah mencoba untuk memahami apa sebenarnya kita. Ini mungkin yang, ya saya sarankan sih sama orang-orang Muslim itu supaya mereka berpikir lebih matang lagi, supaya jangan jadi orang yang hanya mendengarkan kata orang, ibaratnya dicucuk hidung, tapi harus berpikir kritis. Apakah benar seperti ini Kristen? Artinya bahkan dengar-dengar lah begini ya, contoh mereka dilarang untuk baca Alkitab. Mengapa para ulama atau para ustadz itu, para kiai itu enggak dianjurkan umatnya itu baca kitab suci kita? Ya kalau memang mereka berani silakan dibaca. Beda dengan kita orang Kristen kan. Kalau kamu memang mau, silakan baca. Bahkan kita di CIA ini kan
Semua kita kan suka baca kitab mereka, buku-buku teologi mereka. Kenapa sikap yang seperti itu kadang mereka tidak mau? Nah ini aku kadang pikir-pikir juga, apalagi dari pengakuan-pengakuan murtadin, sejak mereka belajar untuk mengaji itu kan mereka diajari untuk tanda petik lah dulu ya. Mereka dikatakan untuk benci kita. Dan hal seperti itu sering dialami orang juga di lingkungan sekolah atau dimanapun, sehingga ada image yang negatif terhadap kekristenan itu sendiri. Gimana tanggapan Bapak itu? Ya, sepakat dengan itu. Karena begini Pak Herben. Jadi 2 generasi ke belakang itu sudah mempunyai pergeseran nilai di dalam pemahaman terhadap iman Kristen. Ditambah dengan kesalahan-kesalahan penalaran yang disampaikan oleh ustadz-ustadz mereka, ditambah pula dengan begitu maraknya kekeliruan-kekeliruan yang disampaikan oleh para mu'alaf, sehingga citra Kristen di mata anak-anak muda sekarang, bahkan anak-anak kecil sekarang dalam pemahaman teologis mereka terhadap kekristenan, itu sangat-sangat jauh berbeda. Kalau kakek-kakek mereka dulu sebelum itu, mereka lebih aware gitu, mereka lebih dapat menerima perbedaan, karena atas dasar negara ini dibangun di dalam perbedaan, kan? Nah, tetapi terlepas dari itu, beberapa dari mereka itu justru orang-orang yang sangat moderat karena mereka mempelajari kekristenan itu secara dalam. Contohnya seperti Quraisy Shihab. Beliau itu sangat moderat dalam memandang kekristenan. Dan beliau pernah menyampaikan dalam satu pengajiannya bahwa orang Kristen tidak pernah percaya bahwa Tuhan itu ada 3. Orang Kristen itu percaya Tuhan itu satu dan satu-satunya, gitu. Hanya saja pemahaman literasi terhadap ustadz-ustadz yang baru ini, kita tidak tahu ya apakah itu tergerus oleh kekurang literasi mereka, lalu mereka tidak memahami, tidak mau mempelajari secara lebih dalam, gitu, karena menganggap satu hal yang tabu. Padahal tidak ada larangan sama sekali kemudian di dalam kitab mereka bahwa ketika mereka membaca Alkitab itu akan membuat mereka kafir. Tidak. Karena apa? Di Al-A'raf 143 itu kan jelas dikatakan, di situ disebut mengenai Taurat, Injil yang di dalamnya ada tertulis nama nabi mereka, gitu kan. Bahkan artinya gini, bahkan mereka di satu sisi dikatakan kalau ada keraguan-raguan padamu, bertanyalah kepada ahli kitab, kan begitu. Iya, betul. Nah, itu. Nah, saya malah meyakini seperti ini, Bang Erben. Saya meyakini jangan-jangan pemahaman Nabi Muhammad ketika ada di dalam asuhan Waraqah bin Naufal justru tidak seperti yang sekarang yang dipahami oleh muslim-muslim sekarang, gitu. Jangan-jangan di masa itu bisa jadi. Tadi malam kan kita ada diskusi begini. Karena begini, Islam di zaman Nabi Muhammad tidak seperti Islam zaman sekarang. Kenapa? Karena setelah Nabi Muhammad meninggal, katanya kan, maka Islam itu sangat kental dengan pengaruh politik. Jadi agama dan politik itu menjadi satu, bahkan agama itu menjadi kekuatan atau kekuasaan para kaum politikus. Nah, betul nggak Pak itu? Kira-kira gimana tanggapan Bapak itu? Iya, saya juga setuju dengan pendapat itu. Malah saya meyakini demikian, gitu. Jadi sudah terjadi pergeseran pemahaman, gitu. Padahal sebetulnya di zaman Nabi Muhammad sendiri, karena memang beliau belajar kepada Waraqah bin Naufal yang notabene adalah Kristen Ortodoks Syria, dan beliau banyak menggali cerita-cerita tentang kekristenan dan menggali cerita-cerita tentang Injil. Dan saya rasa pemahaman beliau itu tidak seperti sekarang ini. Nah, sekarang ini sudah mengalami degradasi, gitu kan, karena itu tadi, karena mulai banyak para pengajar-pengajar yang dulu belajar terpengaruh ke dalam pengajaran-pengajaran yang
lebih apa ya, lebih terlalu ini menurut saya, terlalu radikal gitu, sehingga menolak semua pendapat-pendapat yang mempunyai sifat toleran di dalamnya, dan mereka meninggikan egoisitas doktrinal mereka gitu. Iya, oke. Nah, mereka mulai mengabaikan pendapat-pendapat yang lain bahwa Kristen itu sesungguhnya bukan Nasrani gitu kan. Saya sangat menyayangkan jika ada kemudian orang-orang Kristen yang mengatakan dirinya begini. Kami sebagai Nasrani, nah saya keberatan dengan itu. Karena Nasrani itu suatu sekte yang berbeda sekali dengan kekristenan. Mereka percaya Bunda Maria itu adalah mempunyai derajat yang sama dengan Bapa, dan di antara mereka berdua, di antara Bapa dan Bunda Maria itu ada Yesus. Maka kalau Yesus saja disembah sebagai Tuhan, apalagi ibunya dan bapaknya gitu. Nah, ini yang sering di Iya, ya, gini juga, Pak. Saya juga kadang bertanya-tanya tentang saudara kita Muslim ini dengan Qur'annya gitu ya. Karena kita tahu kan tahun 300-an kekristenan itu kan boleh dikatakan sudah menjadi umat mayoritas di Timur Tengah, Eropa, bahkan sampai ke Afrika ya. Tetapi di dalam Quran, mengapa kata Kristen itu tidak ditemukan, Pak? Ini bertanya-tanya, makanya saya bilang begini kan. Sebenarnya ajaran keliru yang dituduhkan dalam Quran itu, kenapa tidak pernah menyinggung yang namanya Kristen? Bahkan kata Kristen tidak ada, tapi Nasrani. Dan Bapak tadi mengatakan bahwa Nasrani yang dipahami mereka berbeda dengan Kristen seperti yang kita pahami sejak zaman Bapak-Bapak gereja. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan besar yang harus dijawab oleh saudara kita Muslim, saudara. Kenapa Quran itu tidak pernah menyebutkan tentang kekristenan, ajarannya, tokohnya, atau bagaimana, tetapi selalu berbicara tentang Nasrani, ahli kitab, dan lain sebagainya itu. Seperti apa ini? Ini menjadi pertanyaan. Mungkin Bapak punya data, Pak. Gimana itu? Ya, itulah yang saya yakini tadi, Pak Erden, bahwa terjadi pergeseran nilai ya, pergeseran pemahaman. Kalau dibandingkan di zamannya Nabi Muhammad, gitu, Nabi Muhammad ada di dalam asuhan Warqa bin Naufal, yang kita tahu Warqa bin Naufal adalah seorang pendeta dari Ortodoks Syria gitu. Walaupun orang-orang Ortodoks Syria menyangkal ini karena apa? Karena dianggap pemahaman Warqa bin Naufal itu adalah nyeleneh. Tetapi begini, nilai-nilai kekristenan yang sesungguhnya sudah didapat oleh Nabi Muhammad ketika beliau secara intens berkomunikasi dengan pamannya Siti Khadijah ini. Nah, maka kemudian dari situlah beliau mendapat pemahaman literasi yang cukup dalam tentang kekristenan. Nah, mungkin saja kemudian Warqa bin Naufal juga menceritakan sekte-sekte apa saja yang berkembang saat itu, dan kemudian itu disalahpahami gitu. Dan itu tidak dianggap sebagai suatu aliran kekristenan. Karena kita harus tahu, sejak kejadian diaspora, ketika Bait Suci kedua dihancurkan, maka orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi Ortodoks, orang-orang Yahudi, sekte-sekte Yahudi, termasuk dalamnya Dokein, dan yang membawa aliran dosetisme dan membawa aliran Netsarin itu kemudian menyebar di Timur Tengah gitu. Dan mereka mungkin lebih bisa berdiam di Timur Tengah, di tengah orang-orang Quraisy yang memang penyembah berhala kan. Bagi orang-orang Quraisy yang penyembah berhala ini, saya rasa tidak terlalu memusingkan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh orang-orang Nasrani ini. Bahkan ada yang mengatakan bahwa suku Quraisy itu adalah kaum politeis sebenarnya. Oh iya, betul, memang politeisme. Jadi memang mereka, iya betul. Karena mereka kan tidak menyembah kepada satu dewa atau kepada satu Allah, tetapi berbagai bentuk Allah kan. Iya, betul. Dan aliran
itulah yang dihancurkan kan. Iya, iya, aliran itu kan aliran yang dibawa di suku Nabatean yang disebut sebagai agama Dusyara itu. Agama Dusyara itu menganut keyakinan bahwa Tuhan itu, dewa itu berdiam di dalam satu tempat. Maka mereka kemudian membuat sebentuk zigurat gitu, atau katakanlah seperti kotak persegi begitu, dan mereka mengelilinginya sebagai bentuk penyembahan terhadap dewa mereka. Berarti Maka bisa dikatakan praktek mengelilingi kotak atau yang sekarang jadi Ka'bah itu bukan lagi ada di zaman baginda Nabi ya, tapi sebelumnya sudah ada ya. sebelumnya sudah ada. Itulah yang disebut dengan agama Dusara itu dari suku Nabatean. Gitu. Nah, itu mereka ini kan hidup di Petra kan. Iya, di Petra. Iya, jadi Itulah yang ditunjukkan siapa itu ahli sejarah itu yang mengatakan bahwa ada beberapa masjid pertama Muslim itu arahnya itu ke Petra. ya bukti arkeologisnya banyak ditemukan Iya, di sana. dan itu bukan hanya katanya, tapi sudah ada fotonya, bukti lantainya dan semua. Kemarin itu pernah dengan CIA, dia menyampaikannya bahwa memang masjid tertua yang masih ada sekarang bisa dibuktikan secara arkeologi arahnya itu ke Petra. Jadi sebenarnya inilah menurut saya tugas besar yang harus dikerjakan oleh para apologet Muslim ya, supaya mereka belajar untuk bagaimana mereka menjelaskan tentang sejarah keislaman mereka ditinjau dengan fakta-fakta sejarah, baik itu secara arkeologis dan juga perbandingan data dengan kitab-kitab Kristen atau mungkin data-data apapun. Tetapi memang agak riskan menurut saya untuk mereka karena data Quran atau data Muslim ini kan mereka kan selalu mengacu dari internal mereka, tetapi ketika internalnya itu pun dibukakan, ada banyak hal yang mengakibatkan mereka, gimana ya saya katakan, ketika kita bacakan, mereka sendiri tak mengerti begitu. Nah ini menurut saya yang harus dikerjakan oleh saudara-saudara kita Muslim, supaya pemahaman tentang Islam itu, pemahaman tentang kebenaran mereka itu bisa diakomodir dalam sejarah tuh bagaimana lah kalimatnya itu. Nah itu menurut saya yang saya pikirkan di beberapa minggu ini gitu ya. Gimana menurut Bapak itu Pak? Ya, kalau saya rasa begini Pak RT. Generasi yang sekarang ini mereka sudah teramat antipati terhadap pemahaman kekristenan yang menurut mereka sudah sang biru. Mereka tetap berkeyakinan bahwa apa yang dituliskan di dalam kitab suci mereka itu adalah benar. Dan mereka juga berkeyakinan bahwa yang tercantum di dalam kitab suci itu termasuk aliran Nasrani tersebut adalah kekristenan yang sekarang. Jadi menurut saya apapun yang kita lakukan terhadap itu mereka tetap tidak akan mau terima. Dan mereka tetap tidak akan mau mencoba untuk memahaminya, kecuali untuk orang-orang yang secara terbuka dari segi pemikiran ya, dan mau belajar gitu. Maka itu akan menjadi suatu pertimbangan bahwa pengajaran tentang kekristenan yang sekarang sangat berbeda dengan apa yang disebutkan di dalam yang tertulis dalam kitab suci mereka. Kalau mereka mau belajar itu gitu. Tetapi untuk mereka yang kekurangan literasi, lalu doktrin radikal gitu, lalu sudah termakan hoaks dan isu-isu tentang kekristenan yang buruk, maka akan sulit mereka terima. Jadi sebetulnya justru kalau menurut saya justru tanggung jawab dari apologet Kristen lah yang dapat menjelaskan itu dari sudut pandang yang berbeda. Dan contohnya dengan seperti Pak RB tadi bilang gitu kan, bahwa kita berarti nggak usah lagi mengusung-usung mengatakan bahwa ya ini bukan saya ini ya, bukan saya
antipati, tidak. Maksud saya, kita tidak perlu lagi mengusung-usung apa doktrin kita gitu. Cukup kita katakan, oh kami yakin bahwa Tuhan itu satu dan satu-satunya. Sudah. Nah, itu tidak akan bisa didebat karena mereka juga percaya bahwa Tuhan itu satu dan satu-satunya, kan? Iya, iya. Nah, kalau kemudian mereka minta penjelasan, bagaimana penjelasannya Tuhan satu dan satu-satunya? Bagaimana dengan Matius 28 ayat 19? Baru kita terbuka ruang untuk menjelaskan, ya disitulah kesempatan penginjilan terbuka gitu. Nah, saya banyak berdiskusi nih, contohnya dengan Yuda ya, Pak Erben ya. Yuda itu berapa kali mengajak saya diskusi secara pribadi. No debat. Pami ya? Ya, Pami itu kan dia nama aslinya Yuda sebetulnya kan. Dia kan itu dosen itu. Saya kurang tahu, tapi memang dari cara berbicara dia memang sepertinya dosen. Cuma kalau dia bicara dengan saya, ya seperti agak gugup gitu, dia bicaranya terbata-bata gitu kan. Saya tidak tahu dia karena apa. Dan di JCC itu saya sering diajak berdiskusi berdua saja dengan dia. Bahkan sempat di satu titik dia sepertinya sudah mulai terpengaruh dengan pemikiran saya. Nah, seperti yang sering saya sampaikan bahwa Tuhan itu satu dan satu-satunya. Lalu bagaimana Pak Lukas menjelaskan tentang Tritunggal? Saya bilang tidak ada yang salah dengan itu. Matius 28 ayat 19 itu apa penjelasan Bapak? Saya jelaskan seperti yang saya katakan tadi, bahwa Hashem itu adalah Tuhan satu-satunya yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub gitu. Lalu Yesus itu siapa, Pak? Yesus itu adalah Hashem. Bagaimana Bapak menjelaskan? Ya, saya jelaskan dari Yesaya 43 ayat 11 karena itu tidak akan melanggar Pak Erben. Saya justru tidak menggiring mereka kepada dalam perjanjian baru. Bukan berarti bukan berarti saya menolak, tidak. Justru saya mengambil simpati mereka bagaimana bisa menjembatani suatu benang merah antara perjanjian lama dan perjanjian baru supaya dapat terkoneksi dengan baik gitu. Kalau kita mengatakan mengambil rujukan dari perjanjian baru saja tentang Yesus Kristus, maka mereka otomatis akan mereject. Kenapa? Karena di dalam perjanjian baru itu banyak sekali pengajaran-pengajaran yang justru disampaikan oleh para rasul yang notabene adalah murid Yesus gitu. Apalagi sebagian besar dari isi Injil adalah pasal-pasal yang ditulis oleh Paulus dan mereka menolak Paulus karena mereka menganggap pengajaran yang disampaikan sekarang sudah bergeser dari apa pengajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus gitu. Lebih banyak didominasi oleh pengajarannya Paulus. Nah, saya menghindari itu. Saya mengambil dari sudut pandang yang berbeda. Maka ketika itu justru Yuda malah kemudian merasa seperti terpengaruh dan kemudian tiba-tiba disadarkan oleh temannya yang nggak secara langsung masuk ke dalam room itu gitu kan. Dan menurut aku kan gini, kadang kalau masalah Paulus, kalau itu tuduhan mereka kan sebenarnya Paulus pun ngomong kok apa yang aku sampaikan ini aku terima dari Yesus. Ya, justru itu. Makanya ada satu kata kunci yang perlu mungkin orang Muslim pahami ya. Agak melebar dulu sedikit ke situ. Paulus katakan, ikutilah teladanku seperti aku mengikuti Kristus. Itu menurut saya kata yang sangat luar biasa dari seorang Paulus. Ya, makanya Pak Erben, sebetulnya kita sangat terbantu dengan penjelasan Paulus. Maka kami menyebut penjelasan Paulus itu sebagai suatu midras, gitu. Sebagai suatu tafsiran. Nah, tafsiran Paulus itu sangat Yahudi sebetulnya. Paulus, tesis terkenal Paulus itu adalah upah dosa adalah maut. Dari mana dia mengambil upah dosa adalah maut? Itu dari kejadian ketika Adam jatuh dalam dosa kan. Engkau mau makan, engkau pasti mati gitu ya. Iya. Nah, itu upah dosa. Upah dosa adalah maut gitu loh. Dan hutang dosa itu adalah ketika Adam pas waktu memakan buah itu dia tidak langsung mati kan. Iya, betul. Adam mempunyai jeda waktu yang sangat panjang lalu kemudian dia mati gitu. Nah, itulah yang rentang waktu kematian itulah yang disebut dengan hutang. Dan hutang itu harus dibayar gitu. Nah, itu yang saya jelaskan ke mereka dan mereka dapat menerima kok. Maka saya tidak pernah ditolak di dalam situ, malah mereka mulai khawatir dengan kehadiran saya karena mereka berpendapat saya dapat merubah sudut pandang mereka gitu.
Nah, cuman karena kehadiran orang-orang lain yang menurut saya tidak mau menerima ya, katakanlah cukup radikal gitu. Jadi akhirnya apa yang saya jelaskan tuh tercover gitu, tertutupi, diputuskan gitulah istilahnya, tidak dilanjutkan. Ya, baik, baik.